KAI siap layani tiket mudik Lebaran mulai H-45. Ratusan warga Banjarmasin ikuti pemeriksaan deteksi dini kanker paru. Mengembangkan padi organik di wilayah sekitar tambang. Pemirsa, Anda menyaksikan program Kilas Nusantara Siang edisi Senin 13 Februari pukul 13 waktu Indonesia Barat. 3 berita dari berbagai penjuru Nusantara telah kami siapkan untuk menyegarkan informasi Anda siang ini. Informasi pembuka datang dari PT Kereta Api Indonesia yang telah mempersiapkan sejumlah hal terkait angkutan Lebaran 2023. Penjualan tiket kereta api angkutan Lebaran tersebut akan mulai dibuka pada H-45 Idul Fitri. Walaupun angkutan Lebaran masih belum dimulai, namun PT Kereta Api Indonesia telah mulai mempersiapkan sejumlah hal terkait rencana tersebut. Mulai persiapan fisik hingga rencana penjualan tiket, baik secara langsung maupun daring. Di mana seperti dikatakan Vice President Public Relations PT KAI, Joni Martinus di Stasiun Bandung pada 11 Februari, pihaknya akan membuka penjualan tiket kereta api angkutan Lebaran pada H-45 Idul Fitri tahun ini. Untuk itu sejumlah sarana dan prasarana kini mulai dirancang, termasuk pemeriksaan jalur kereta api demi memastikan keamanan penumpang maupun masyarakat umum, utamanya di kawasan rawan bencana alam. Selain juga mempersiapkan sumber daya manusia yang andal. Mulai dari perawatan dan pemeriksaan jalur-jalur ya, terutama jalur-jalur yang memang terindikasi potensi rawan, baik itu rawan dari bencana alam maupun rawan gangguan keamanan lainnya. Walaupun pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM telah dicabut, PT KAI berencana belum mencabut persyaratan bagi penumpang dewasa untuk menerima vaksinasi COVID-19 dosis ketiga atau booster. Untuk itu diharapkan para calon penumpang sudah bisa mempersiapkan persyaratan tersebut ketika membeli tiket angkutan Lebaran mendatang. Dari Bandung, Jawa Barat, Dian Hardiana, Kantor Berita Antara, mewartakan. Sementara itu, pemerintah Kota Banjarmasin bersama Yayasan Kanker Indonesia Cabang Banjarmasin melakukan pemeriksaan kadar emisi karbon monoksida kepada masyarakat. Kegiatan yang diikuti oleh 100 orang sopir dan para pekerja di lingkungan Terminal Antasari Banjarmasin ini sebagai upaya deteksi dini terjadinya kanker. Pemerintah Kota Banjarmasin bersama Yayasan Kanker Indonesia YKI Cabang Banjarmasin melakukan pemeriksaan kadar emisi karbon monoksida kepada masyarakat setempat sebagai upaya deteksi dini terjadinya kanker yang bertempat di Terminal Antasari Banjarmasin, Minggu 12 Februari 2023. Kegiatan yang dilakukan dalam rangka peringatan Hari Kanker Sedunia tersebut diikuti oleh 100 orang sopir dan para pekerja di lingkungan Terminal Antasari Banjarmasin. Dari hasil pemeriksaan ditemukan beberapa warga yang memiliki kadar karbon monoksida di atas angka standar, sehingga memiliki risiko terhadap timbulnya penyakit paru bahkan kanker. Kepala YKI Banjarmasin sekaligus Ketua Penggerak PKK Banjarmasin, Siti Wasila menyampaikan, warga yang terdeteksi emisi karbon monoksida di atas standar selanjutnya diminta untuk segera memeriksakan kesehatan pribadi dan mengurangi aktivitas merokok. Kita memberikan pelayanan ini supaya menumbuhkan kesadaran tentang pencegahan kanker, khususnya terkait kanker paru ya, karena di sini ada peran dari polutan yang mengandung karbon monoksida, kemudian juga edukasi umum ya tentang pencegahan kanker. Salah seorang warga menyampaikan dari hasil pemeriksaan yang dijalani, diketahui angka kadar karbon monoksida miliknya berada di atas angka standar. Untuk itu dirinya akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut guna mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan.
Jadi sudah dicek? Sudah. Hasilnya apa? Karena saya merokok kan ada gejala paru-paru dikit gitu. Harus diobati gitu kan. Jadi setelah ini kan ke Puskesmas dulu, cuma kan ada benar karena ada merokok kan. Jadi bagus anjuran kesehatan nih. Pasti saya ke Puskesmas dulu. Berdasarkan data YKI Banjarmasin, penyandang kanker paru di Kota Banjarmasin tahun 2022 sebanyak 526 orang. Selain karena faktor polutan seperti aktivitas merokok, faktor lainnya yang menjadi penyebab terjadinya kanker, yaitu pola konsumsi makanan yang tidak sehat, kurangnya aktivitas olahraga, serta memiliki riwayat dalam keluarga. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Latif Thohir, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, kami juga akan mengajak Anda untuk melihat pengembangan padi organik di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tenggara. Pertanian di wilayah sekitar pertambangan ini sebagai bentuk tanggung jawab sebuah perusahaan tambang baik kepada masyarakat maupun lingkungan. Kelompok tani di Desa Kolono, Bungku Timur merupakan salah satu penerima manfaat program tanggung jawab sosial sebuah perusahaan pertambangan nikel PT Vale Indonesia. Nama saya Pak Yusuf Pukasa, saya sebagai Ketua Kelompok Tani Turan Mengkena. Jika sebelumnya petani menanam dengan metode konvensional, kini mereka mulai beralih ke pertanian padi SRI organik. Dengan metode ini tak cuma kepada masyarakat, bentuk tanggung jawab juga ditujukan kepada lingkungan. SRI atau System of Rice Intensification adalah sistem tanam padi dengan menanam hanya satu bibit per populasi, secara organik yang berarti tak ada unsur kimia di dalamnya. Petani menggunakan kompos sebagai pupuk, ditebar di lahan sebelum penanaman dilakukan. Sebagai penghalau hama, tidak perlu pestisida. Petani mengakali dengan alat perangkap sederhana dari botol plastik bekas. Metode ini disebut memberikan hasil berbeda pada kualitas beras jenis mentik susu ini. SRI organik itu sangat bernas, dan yang kedua tahan lama kalau disimpan biar sampai 3 hari tidak basi. Sedangkan yang konvensional itu kalau dimasak pagi sore sudah basi. Itu salah satu ciri khasnya yang paling menonjol. Dari situlah harga beras SRI organik menjadi lebih tinggi dibanding beras konvensional. Petani memasok kepada PT Vale Indonesia dengan harga Rp20.000 per kilogram. Sekali panen sekira 6 ton padi bisa didapat dari 1 hektar lahan. Pengembangan pertanian padi organik yang baru dimulai pada 2021 ini tentu membawa angin segar bagi dan perekonomian para petani. Terlebih bagi lingkungan yang akan jadi lokasi penambangan pada 2025-2026 mendatang ini. Alhamdulillah kalau untuk irigasi kami sampai hari ini tidak terkontaminasi juga dengan sistem pertambangan karena memang untuk lingkungan sangat diatur. Dan hari ini persawahan kami di sini belum terganggu dengan sistem pertambangan yang ada di lingkungan sini. Masih sangat aman. Kami sangat berharap kepada pemerintah dan pihak PT Vale supaya AMDAL itu sangat nomor 1 harus diperhatikan supaya tidak berdampak terhadap lingkungan sekitarnya dan pertanian bisa berkelanjutan sampai anak cucu kami. Dari Morowali, Sulawesi Tengah, Suwanti, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, saya akan kembali menjumpai Anda dengan serangkaian informasi terbaru dan menarik lainnya dalam Kilas Nusantara Malam pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti.
Anda juga dapat terus memperbarui informasi dengan mengunjungi laman antaranews.com, kanal YouTube Antara TV Indonesia, serta saluran kami di kanal 124 IndiHome dan UCTV.